Tidak begitu lama setelah Sultan Selim II bin Sulaiman Al-Qanuni mengirim armada ke Aceh pada 1568, Khilafah Utsmaniyah menghadapi ancaman koalisi kerajaan Eropa di bawah komando Paus Pius V dan Raja Spanyol. Perang yang terjadi di perairan Yunani ini kelak dikenal sebagai Perang Lepanto. Dalam kecamuk perang laut antara kaum Muslim Utsmaniyah dan Kristen Eropa yang berlangsung selama 5 jam tanpa henti ini, armada Utsmaniyah kalah telak. Pasca Lepanto, kekuatan Angkatan Laut Utsmani itu sudah mulai melemah. Para Sultan Utsmani tidak berpikir lagi untuk membangun kekuatan armada di samudra. Ya. Setelah Sultan Selim II, Sultan-Sultan Utsmani itu tidak lagi berpikir untuk membangun sekolah-sekolah navigasi, ya, sekolah kartografi, kemudian departemen penjelajahan, dan juga perdagangan luar negeri. Nah, padahal ini merupakan sesuatu yang amat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Inggris, Belanda, Spanyol juga ya, ketika negara-negara Eropa ini begitu gencar untuk melakukan penjelajahan dan perdagangan di luar negeri mereka masing-masing. Nah, akhirnya apa? Setelah kejadian Lepanto ini, hubungan antara khilafah, pusat khilafah dengan kesultanan di Nusantara itu udah mulai melemah. Walau tak lagi berjaya di atas gelombang samudra, Khilafah Utsmaniyah yang juga bertugas sebagai pelayan dua tanah suci tetap begitu peduli kepada jamaah haji dan para pelajar di Makkah dan Madinah. Kepedulian tersebut amatlah bermanfaat pada jaringan keilmuan para ulama dunia yang bermukim di sana, termasuk orang Nusantara yang terkenal dengan sebutan kaum Jawi. Yang terkenal ketika itu di tanah Jawa ya, walaupun Sumatera, dari Borneo, dari Nusa Tenggara Barat sampai Malaysia pun itu terkenalnya dengan tanah Jawa. Ilmu kita orang Nusantara itu sangat berhutang besar terhadap Syarif Makkah. Syarif Makkah saat itu adalah wakil khalifah di Hijaz. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya ulama-ulama kita ya kalau kemudian ya tidak diurus oleh para pemerintah di sana, yang posisinya adalah wali bagi Khilafah Utsmani. Salah satu contoh ulama yang berpengaruh di tanah suci ialah Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Kurdi. Syekhul Islam yang pakar bahasa Arab dan fasih bahasa Turki ini diakui sebagai mujaddid di abad ke-17. Dari sekian banyak murid Syekh Ibrahim Al-Qurani dari seluruh muka bumi, 2 di antaranya berasal dari negeri Jawi alias Nusantara, Abdul Rauf As-Singkili dan Yusuf Al-Makassari. Kita mengenal seorang ulama besar Aceh yang hari ini di Aceh dikenal dengan nama Syekh Kuala. Nama asli beliau, jika kita merujuk kepada karya-karya beliau itu disebutkan bahwa namanya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Beliau belajar di Mekah, Madinah ataupun di Haramain, kemudian juga belajar ke kota Zabid di Yaman dengan rentang waktu 19 tahun hingga beliau pulang ke Aceh menjadi ulama besar, menjadi mufti dan menghasilkan sekian banyak karya yang lebih kurang kita mengetahuinya berjumlah 29 karya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili segera menjadi ulama besar yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama lain di Nusantara. Uniknya, salah satu murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah ulama keturunan pasukan Utsmani yang dulu pernah dikirim Khalifah Selim II ke Bandar Aceh Darussalam, Baba Daud Ar-Rumi. Di Aceh misalnya di sini ada Baba Daud Ar-Rumi. Baba Daud Ar-Rumi nama lengkapnya itu Baba Daud ibn Ismail bin Agha Mustafa ibn Agha Ali Al-Jawi Ar-Rumi. Di mana Ar-Rumi ini kita melihat bahwa beliau merupakan keturunan daripada Rum ataupun di Turki, yang kemudian mereka kakek-kakek beliau sudah menetap di Aceh dan kemudian beliau lahir di Aceh. Salah satu ulama jaringan Nusantara dan Hijaz yang terkenal adalah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ulama Palembang di Hijaz yang produktif mengabdi untuk umat. Di antara karyanya yang paling berpengaruh adalah Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadha'il Jihadi fi Sabilillah, sebuah karya yang mengulas tentang jihad dan dorongan bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Tidak hanya menulis kitab tentang jihad,
Syekh Abdus Samad Al-Palimbani juga langsung menyurati para penguasa Mataram untuk berjihad melawan kaum kafir. Allah telah menjanjikan bahwa para sultan akan memasuki surga karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh-musuh kafir. Di antara mereka ini adalah Raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain dan menonjol dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Pada pertengahan abad ke-17, kondisi internal Kesultanan Mataram begitu kacau balau. Intervensi VOC semenjak masa Amangkurat pertama melahirkan berjilid-jilid perang perebutan tahta bagi faksi-faksi Mataram yang pro dan kontra atas kehadiran Belanda. Antara tahun 1746 hingga 1757, kembali terjadi perang pemberontakan pangeran-pangeran Mataram melawan susuhunan Pakubuwono kedua dan ketiga yang menjalin tali perkawanan dengan VOC. Pemberontakan ini dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kelak dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said atau Pangeran Mangkunegoro. Sementara Pulau Jawa sedang dilanda prahara, pada waktu yang bersamaan di Istanbul, seorang pria yang tinggal di Galata bernama Galata Lemegerdej bersama perintis percetakan di Khilafah Utsmaniyah, Ibrahim Mutafarriqah, sedang menggambar peta dunia untuk melengkapi atlas karangan Khatib Chelebi berjudul Jihannuma. Dari sekian peta dunia dalam Jihannuma, peta Nusantara termuat di dalamnya. Dibanding kota-kota lainnya di Nusantara, Mataram digambarkan sebagai kota yang paling besar, yang tentu saja memancing perhatian tersendiri bagi penguasa Utsmaniyah. Januari 1753, sebuah kapal terdampar di Teluk Batavia. Para penumpangnya kemudian singgah di Kastil Batavia dan menemui Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Pimpinan rombongan kapal tersebut bernama Syekh Ibrahim dan ia mengaku sebagai utusan pembesar Utsmaniyah di bawah kekuasaan Sultan Mahmud I. Syekh Ibrahim membawa misi dari Khilafah Utsmaniyah untuk mendamaikan konflik di antara Pangeran Mangkubumi, susuhunan Pakubuwono, dan Pangeran Mangkunegoro. Baik di arsip-arsip VOC maupun di Babat Giyanti sendiri dinyatakan memang kedatangan seorang utusan dari Utsmani atau Ngrum kalau di dalam Babat Giyanti, yang orang ini sangat dihormati oleh Pangeran Mangkubumi atau yang nanti disebut Sultan Hamengkubuwono I dan juga VOC, dan bahkan Pangeran Mangkubumi ini menyebut beliau dengan sebutan Sarip Besar, Tuan Sarip Besar Syekh Ibrahim, yang berjasa nanti mendamaikan mendamaikan konflik yang melibatkan Pangeran Mangkubumi dengan aliansi susunan Pakubuwono dan VOC. Pada 13 Februari 1755, melalui perjanjian Giyanti, susuhunan Pakubuwono III dan VOC akhirnya mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan keratonnya di Yogyakarta. 2 tahun berikutnya, Raden Mas Said berbaikan dengan Pakubuwono III dan mendapat sebagian wilayah di Surakarta. Kecamuk perang saudara di Jawa telah usai. Namun sebagai imbas dari perjanjian Giyanti ini, Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Moto pecah belah dan kuasai benar-benar diterapkan VOC yang berhasil mengendalikan 2 kesultanan ini.
Adapun Syekh Ibrahim yang menjadi perantara damai antara VOC dan Sultan-Sultan Trah Mataram, seusai perjanjian Giyanti, tak ditemukan lagi keberadaannya dalam panggung sejarah.